Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lebih berkah tentunya insyaallah. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut ke pembahasan. Simak video berikut ini. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu submateri dari materi pokok kimia unsur, yaitu alkali. Alkali merupakan unsur yang berada di golongan 1A kecuali hidrogen, yang terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Adapun hidrogen yang tidak digolongkan dalam logam alkali karena sifat-sifatnya yang jauh berbeda dari unsur-unsur alkali. Alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu yang dikalsinasi. Alkali juga didefinisikan sebagai basa yang larut dalam air. Logam alkali umumnya mengkilap berwarna putih keperakan, kecuali cesium yang berwarna keemasan. Semua logam alkali merupakan logam lunak, bahkan dapat diiris dengan pisau biasa. Selain itu, logam alkali juga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Jika dilakukan uji nyala, logam alkali memberikan warna nyala yang berbeda-beda. Litium memberikan warna nyala merah, natrium kuning, kalium ungu muda, rubidium merah keunguan, dan cesium biru keunguan. Konfigurasi elektron untuk unsur-unsur alkali berakhir pada elektron valensi 1. Selain itu, unsur-unsur logam alkali memiliki energi ionisasi yang rendah. Karenanya, atom-atom logam alkali cenderung mudah melepaskan satu elektron dengan membentuk ion dengan muatan positif 1. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif. Jika dibiarkan dalam keadaan terbuka, maka warnanya akan memudar akibat oksidasi oleh uap air dan oksigen. Karena kereaktifannya yang tinggi, logam-logam alkali biasa disimpan dalam minyak untuk mencegah reaksi dengan udara. Cesium merupakan logam alkali yang paling reaktif di antara semua logam. Karena kereaktifannya, unsur-unsur alkali dijumpai secara alami sebagai senyawa dan tidak pernah ditemui secara alami sebagai unsur bebas. Natrium memiliki kelimpahan tertinggi dibanding unsur alkali lainnya, diikuti kalium, rubidium, litium, cesium, dan francium. Litium dapat dijumpai sebagai spodumen. Logam natrium dan kalium ditemui di air laut sebagai garam natrium klorida dan kalium klorida. Natrium juga dapat ditemui dalam senyawa chili pentrona. Kalium biasa ditemui dalam silfit, garam petre, dan karnalit. Rubidium terdapat dalam lepidolit, cesium dalam polusit dan sedikit dalam lepidolit. Francium sangat jarang ditemui karena sifat radioaktifnya yang tinggi. Francium berasal dari peluruhan aktinium.
Sifat umum logam alkali dapat dilihat dari tabel berikut. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa logam alkali titik leleh dan titik didinya yang tergolong rendah dari litium ke fransium. Titik leleh dan titik didinya semakin menurun. Hal ini berkaitan dengan struktur logam alkali yang membentuk kristal logam yang renggang. Logam alkali memiliki jari-jari atom yang paling besar dibandingkan unsur lain dalam satu periode dari litium ke cesium. Jari-jari atomnya semakin besar. Besarnya jari-jari logam alkali ditambah logam alkali hanya memiliki satu elektron pada kulit elektron terluar dengan muatan inti yang kecil menyebabkan logam alkali memiliki energi ionisasi yang rendah. Energi ionisasi yang semakin berkurang dari litium ke cesium seiring dengan bertambahnya jari-jari atom. Logam alkali memiliki potensial elektroda bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali merupakan reduktor kuat. Litium memiliki daya reduksi yang paling kuat secara umum. Daya reduksi meningkat dari natrium ke cesium. Sifat logam alkali yang reaktif dapat dibuktikan dengan kemampuannya bereaksi dengan unsur atau senyawa lain. Semua logam alkali bereaksi dengan air, membentuk basa dan gas hidrogen. Litium bereaksi agak lambat dengan air. Natrium, kalium, rubidium, cesium bereaksi hebat jika dimasukkan dalam air karena reaksi-reaksi tersebut sangat eksoterm, maka gas hidrogen terbentuk akan langsung terbakar. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida maupun superoksida. Jika jumlah oksigen terbatas, umumnya terbentuk oksida logam alkali. Jika jumlah oksigen berlebih, produk dominan yang dibentuk oleh natrium adalah natrium peroksida, sedangkan kalium, rubidium, dan cesium dapat membentuk superperoksida. Logam alkali bereaksi dengan hidrogen jika dipanaskan dan menghasilkan senyawa hidrida. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Reaksi logam alkali dengan asam encer akan menimbulkan gas hidrogen disertai ledakan. Logam alkali dapat larut dalam amonia pekat dan diperkirakan membentuk senyawa amida. Litium diproduksi dari elektrolisis lelehan litium klorida yang ditambah dengan kalsium klorida dalam ruang yang berisi argon. Hal ini bertujuan agar di dalam ruang tidak terdapat oksigen dan nitrogen yang dapat bereaksi dengan litium. Fungsi penambahan kalsium klorida adalah untuk menurunkan titik lelehnya. Litium dimanfaatkan untuk baterai, kaca, pelumas, obat antidepresan, dan logam campuran litium dengan timbal digunakan untuk membungkus kabel. Natrium biasa diproduksi dengan menggunakan sel daun. Proses ini dilakukan dengan elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida. Natrium dapat digunakan dalam pembuatan ester, maupun senyawa organik lain. Natrium hipoklorit dimanfaatkan sebagai bahan desinfektan dan pemutih. Natrium hidroksida sebagai soda api dimanfaatkan untuk mengatasi pipa saluran yang tersumbat. Selain itu juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun dan deterjen. Natrium glutamat sebagai penyedap makanan. Natrium bikarbonat sebagai pengembang kue. Kalium diproduksi dengan mereaksikan uap natrium dengan lelehan garam kloridanya. Uap kalium yang terbentuk didinginkan melalui kolom destilasi. Kalium hidroksida digunakan untuk membuat sabun dan deterjen. Kalium nitrat digunakan untuk pupuk dan bahan peledak. Kalium
karbonat umumnya digunakan untuk membuat kaca televisi. Rubidium biasa diperoleh secara komersil dari lepidolit sebagai produk samping dari ekstraksi litium. Selain itu, logam rubidium dapat juga diproduksi dengan mereduksi rubidium klorida dengan kalsium. Rubidium digunakan dalam tabung vakum dan fotosel. Rubidium digunakan dalam pembuatan gelas dan keramik. Secara komersial, sebagian besar cesium diproduksi sebagai produk samping dari produksi logam litium. Cesium digunakan dalam jam atom, sel fotolistrik, dan sebagai katalis dalam hidrogen senyawa organik. Demikian penjelasan tentang logam alkali dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.